bisa diterapkan karena undang-undang narkotika mengenal tindak pidana narkotika itu berdasarkan kepemilikan dan tujuan kepemilikan. Satu kepemilikan dengan tujuan untuk dikonsumsi disebut penyalahguna. Kemudian satu pasal lagi yaitu pasal 111 dan 112 adalah kepemilikannya untuk diperjualbelikan, dan ini diperuntukkan bagi pelaku penyedia narkotika. Kemudian kalau pasal 113 itu diperuntukkan bagi pedagang perantara narkotika. Pasal 114 diperuntukkan bagi produsen, pengimpor dan pengekspor narkotika. Pasal 115 itu diperuntukkan bagi transporter, kurir dan lainnya. Pasal 116 itu bagi kepemilikan narkotika untuk digunakan memaksa orang lain supaya menggunakan narkotika. Jadi ada 6 kejahatan narkotika. Satu namanya penyalahgunaan, yaitu pasal 127 ayat 1, dan lainnya adalah pengedar dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Namun bagaimana pendapat ahli jika seseorang yang tadi saya sampaikan membeli narkotika namun oleh aparat penegak hukum tetap dikenakan pasal tersebut? Tergantung dari pertanyaan selanjutnya. Kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi itu unsurnya kepemilikan adalah membeli, menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud pasal 127 ayat 1. Pasal yang lain kalau kepemilikan tujuan untuk diperjualbelikan namanya pengedar. Yang pasal-pasal tadi saya sebutkan. Jadi tidak bisa perkara membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau bagi diri sendiri itu dikenakan pasal-pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Tidak boleh dituntut secara kumulatif, subsidiaritas ataupun alternatif. Karena undang-undang narkotika tujuannya jelas mengatur berdasarkan pasal 4C dan D, yaitu memberantas peredaran narkotika dan perkursor narkotika, dan menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau dia tergolong penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang itu ada 2 cara. Yang satu dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPBR untuk mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban kedua melalui keputusan hakim. Hakim wajib memutus perkara narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai penyalahguna atau pecandu. Terima kasih ahli. Selanjutnya, dari rangkaian cerita tadi, apakah dari si A membeli ke si B, namun ternyata ini si B membeli lagi kepada si C, apakah ketika si B dituntut tindak pidana narkotika, si A ini bisa dikategorikan ikut serta melakukan narkotika bersama si B, atau seperti apa menurut pendapat hakim? Keikutsertaan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Keikutsertaan tidak dikenal di undang-undang narkotika terhadap
penyalahguna dan pecandu. Kalau keikutsertaan menggunakan narkotika itu ada di dalam undang-undang narkotika. Tapi kalau keikutsertaan ataupun percobaan menggunakan narkotika tidak dikenal dalam undang-undang narkotika. Baik, terima kasih Saudara Akli. Selanjutnya Saudara Akli, dari penjelasan tadi, ketika si A membeli kepada si B untuk saya lanjutkan bahwa dia akan gunakan secara pribadi untuk dikonsumsi secara pribadi, di mana dia itu si A itu sebagai ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut pendapat ahli, penerapan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu seperti apa bagi orang tersebut? Bagi penyalahguna, orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi, penerapan pasal 11 Undang-Undang Narkotika hanya dapat dituntut dan didakwa pasal tunggal, yaitu pasal 127 ayat 1. Tidak bisa dituntut secara kumulatif, alternatif maupun subsidiaritas dengan pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Selanjutnya, berdasarkan SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 dan SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015, di sana untuk SEMA nomor 1 tahun 2023 di sana disebutkan apabila seorang dituntut untuk perkara narkotika, apabila seorang dituntut dengan pasal 114, namun dalam fakta persidangan dia adalah pecandu narkotika, hakim atau majelis hakim diberikan kewenangan untuk memutus dengan pidana khusus. Begitu dengan SEMA nomor 4 tahun 2015 di Kamar Pidana mengenai narkotika, apabila penuntut umum mengajukan tuntutan kepada seseorang terkait dengan pasal 111 dan 112, namun dalam fakta persidangan ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pecandu atau pengguna narkotika, majelis hakim dapat memutus dengan pidana khusus. Berarti secara tidak langsung SEMA itu menuntut tetap ada ketentuan pidana yang mengatur bagi para pecandu narkotika. Bagaimana menurut pendapat ahli jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tentang narkotika? Terima kasih. Pertanyaan ini memang agak tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agungnya ya. Jadi kalau kita baca surat edaran Mahkamah Agungnya itu bahwa apabila hakim dalam memutus perkara narkotika, terdakwa dituntut dengan pasal 114, 112 atau 111. Sedangkan pasal 127 tidak dituntut, tidak didakwakan. Maka hakim dapat memutus, kalimatnya hakim dapat memutus berdasarkan dakwaan jaksa. Nah, berdasarkan dakwaan jaksa ini bertentangan dengan undang-undang narkotika. Kalau memang terdakwa terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, apalagi kalau terdakwa dilakukan asesmen dan terbukti sebagai pecandu, maka hakim hukumnya wajib menggunakan kewenangan rehabilitatif hakim berdasarkan pasal 103, yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Bila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka hakim wajib menetapkan yang bersangkutan menjalani. Selanjutnya ahli, bagaimana menurut pendapat ahli? Walaupun sistem hukum Indonesia itu tidak menganut jurisprudensi, namun jurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu mengenai penggunaan narkotika banyak penyalahguna
atau bahkan pecandu narkotika itu dihukum dengan pidana penjara, bukan hukum rehabilitasi atau bukan direhabilitasi. Terima kasih. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kepada penanya bahwa hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Sekali lagi, hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Ya, hukum narkotika adalah hukum internasional yang mengatur narkotika sebagai obat dengan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Sekali lagi, hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Jadi kalau menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP, maka semua terdakwa penyalahguna narkotika termasuk pecandu pasti akan dihukum pidana. Tapi kalau menggunakan hukum narkotika, maka sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 Pasal 36, bahwa hukuman bagi pengedar narkotika adalah pengekangan kebebasan atau hukuman badan dan perampasan aset hasil kejahatan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Khusus terhadap penyalahgunaan diberikan hukuman alternatif namanya rehabilitasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan hakim berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.